Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama saya di channel Santri Pejuang Dakwah. Kali ini malam ini kita mendatangi salah satu senior kita dulu di pondok ya. Itu Mang Opi. Tapi nggak pakai kumis, bukan Bang Opi kumis. Ini yang ada jenggotnya. Bang, tos dulu. Ya. Gimana Bang Opi? Kabar lu gimana? Lu mah tawa-tawa mulu dari tadi. Aku sehat-sehat aja. Habib Bahrul ya. Saya biasanya manggil Habib Bahrul kepada beliau. Nggak boleh tuh. Gak, maksud saya bahasa Habib itu kan kekasih gitu aja. Jadi seorang sahabat yang betul-betul dekat itu ya bisa dipanggil Habib. Tapi kan nggak boleh Bang kayak gitu Bang. Oh iya, bisa jadi sih. Iya. Oke lah, janganlah. Nanti Janganlah, pakainya nggak usah. nyuk aja ya. Nyuk. Nyuk apa nyuk? Enggak. Nyuk apa? Mister Lu Habib, ngatain Mister gua. Habib. Mister Bahrul. Panggil. Oke, sehat-sehat, alhamdulillah. Biasa kalau baru ketemu kan memang Canggung. bukan canggung, Apa? malah justru pengen ngungkapin apa yang udah lama tersimpan gitu loh. Baru ketemu nih. Gitu. Emang apa yang dulu simpen? Ya Habib. Habib. ungkapan Habib itu ya sangat melekat pada diri Bahrul ini. Ya, jadi gue jauh-jauh nih. Ini kan lu gimana ya? Gue sebenarnya nggak sopan juga nih. Ini beliau nih pernah jadi guru gue juga ya. Lu pernah jadi guru gue juga kan ya? Sekarang mantan. Sekarang mantan. Mantan guru, mantan ustadz dulu ada. Dulu kita ini pernah ngaji apa ya? Ngaji tentang masalah itu tauhid gitu ya. Kalau nggak salah sih. Apa Jawharul Tauhid apa itu lupa. Jawahirul Kalamiyah. Jawharul Kalamiyah. Enggak, waktu dulu kita ini Dasuki apa itu. Oh iya. Ya, itu kan masalah ketuhanan nih. Gue sampai puyeng nih masalah ketuhanan nih. Puyengnya gimana tuh? Jadi apa namanya? Banyak pertanyaan lah. Orang tuh terlalu kalau misalkan bahas ketuhanan kayak terus bahas agama gitu. Orang tuh kayak ya apaan sih itu hidup lu gitu. Nggak usah lah agama apaan sih gitu. Sekarang yang penting humanisme gitu. Agama hak lu. Sholat urusan dapur lu kalau kata siapa itu. Itu ada Sujo Tejo ya bilang gitu. Tuh gimana nih? Membahas ketuhanan ya. Sebenarnya membahas ketuhanan tuh harus bib lagi saya kan. Karena biasanya bib loh ya, nggak apa-apa ya. Harap pemirsa memperhatikan disclaimer ini bahwa beliau emang bukan Habib. Tapi saya lebih suka manggil beliau Habib. Gak tahu nih orang nih. Udah gue bilangin beribu-ribu kali ya. Gini Bib. Tuh lu mah bib lagi. Berbicara masalah ketuhanan itu harus ditarik panjang. Dari pertama kali manusia diciptakan. Kalau enggak susah kita memahami Tuhan. Ya ini saya coba utarakan pendapat sekaligus pendapat orang lain, pendapat saya pribadi sekaligus pendapat banyak orang gitu loh. Iya. Artinya ya orang-orang jenius, ilmuwan, ulama zaman dahulu lah. Kalau kita tarik dari misalkan kita percaya bahwa kita sebagai umat Islam dan umat Kristen juga, umat Yahudi juga percaya bahwa umat Islam manusia pertama adalah Nabi Adam kan. Ya. Dari Nabi Adam sampai sekarang. Ini rentang waktu yang sebenarnya cukup lama. Bukan cukup lama, emang lama bos. Nah itu. Dari pertama kali Nabi Adam, beliau diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah gitu ya. Itu kan untuk membawa masyarakatnya atau anak-anaknya ya ke jalan yang beliau tahu, beliau pahami, yaitu untuk pengabdian kepada Allah gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara bekerja, dengan cara berdagang, berbisnis, segala sesuatu lah. Ya. Yang semuanya ternyata tujuan aslinya adalah ya untuk pengabdian kepada Tuhan gitu loh. Sampai ngobrol kayak kita gini, ya ngobrol guyon kayak gini ya tetap semuanya adalah muaranya untuk memuji dan pengabdian kepada Tuhan gitu. Setelah Nabi Adam, kurun waktu mungkin sampai nabi selanjutnya, Nabi Sis, sampai Nabi Nuh misalnya. Ternyata sebelum Nabi Nuh itu semua masyarakat, semua anak Adam itu sudah tergeser pemikirannya dari pemikiran Nabi Adam kan. Akhirnya diutuslah Nabi Nuh, ya kan?
supaya untuk mengembalikan masyarakat kepada pemikiran yang pertama Nah, yang murni gitu. yang murni yang diajarkan oleh Nabi Adam. Karena mungkin Nabi Adam ya bukan mungkin, emang Nabi Adam orang cerdas dan seorang nabi kan. Iyalah. Dikembalikan lagi, berarti kan akidahnya bener lagi. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad gitu ya. Semuanya itu mengajarkan untuk kembali kepada ya agama yang tadi, agama kepasrahan total kepada Tuhan yang satu kan. Islam gitu Ya Tuhan yang satu gitu loh. Lu nggak ngomong Islam loh. Ya Islam juga Tuhan yang satu. Iya. Emang ada yang selain Islam Tuhan satu? Semuanya mengatakan bukan kayak gitu ya. Ya ini menarik nih. Ya. Adakah selain Islam yang mengatakan Tuhan satu? Banyak. Kategorinya itu kalau tentang ketuhanan kita jabarkan dari atas ya, misalkan Tuhan atau Allah lah ya kita sebut sebagai umat Islam. Itu nanti di bawahnya itu ada kelompok-kelompok manusia yang satu, monoteisme, ya kan? Monoteisme itu apa? Mono, dia yang mempercaya kepada Tuhan itu satu. Ya agama Kristen, agama Yahudi itu mempercayai Tuhan itu satu. Sebentar nih. Iya. Sebentar. Siap. Itu termasuk monoteisme. Termasuk monoteisme, tetap mempercayai Tuhan yang esa itu satu. Kristen. Gitu. Ya Kristen, Yahudi, dan banyak agama-agama yang lain. Nah, terus ada lagi politeisme. Politeisme itu adalah agama-agama yang percaya bahwa Tuhannya itu banyak. Contoh dewa-dewa. Banyak dewa kan? Ya. Dalam satu ketuhanan itu banyak dewa. Sebenarnya ini nggak salah gitu. Itu kan konsep mereka. Paham nggak? Karena kitanya nggak ngerti loh. Atau memang berbeda. Paham nggak nih? Taruh, nggak salah gimana ini? Kan jelas-jelas gitu. Bukan jelas-jelas, ini karena pandangan kita dengan mereka berbeda, akhirnya pasti salah, Bin. Berarti itu menurut mereka benar. Menurut mereka benar loh. Paham nggak? Ya, menurut mereka berarti. Ya kalaupun kita dilahirkan sebagai orang Yahudi, orang Hindu, kemungkinan kita juga mengatakan itu adalah kebenaran agama. Ya ini kan karena pandangan kita berbeda, makanya kita nggak menyalahkan, cuma berbeda aja. Kalau berbeda otomatis ya nggak sama gitu loh. Tapi kita nggak mau nyalahin tuh. Ya bukan nggak mau nyalahin. Ya nyalahinnya gimana, orang berbeda kok. Nggak menurut lu gitu, mereka salah nggak gitu? Ya enggak. Emang konsepnya kayak gitu. Emang konsep mereka begitu. Begitu. Secara yang udah diajarkan dari dulu. Iya, contoh gitu. Contoh kita desain baju, batik, kemeja. Dianya desain baju dress. Salah enggak? Iya enggak, sama-sama baju kan, sama-sama agama, sama-sama konsep ketuhanan, gitu loh. Jadi itu benar menurut mereka. Benar menurut mereka, dan mereka lebih nyaman dengan konsep seperti itu. Karena memang sudah diajarkan dari dulu. Kalau memang mereka lebih baik dengan konsep seperti itu dan merasa dengan konsep itu kemanusiaannya terbangun, why not? Itu berarti lebih baik untuk mereka. Dan untuk kita ya Tuhan monoteisme. Kita Tuhannya satu. Agama Kristen yang dibilang oleh golongan kita sebagai umat Islam itu agama apa? Tuhannya tiga, Trinitas. Ya nggak bisa dibilang bahwa itu tiga Tuhan. Karena konsepnya kita nggak tahu dari mereka. Mereka tuh ngomong ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu tuh gimana konsep aslinya. Dan begitu ada konsep Trinitas itu, sebagian orang Kristen pun nggak menyetujui loh. Ada sebagian umat Kristen tetap nggak menyetujui dengan konsep Trinitas itu. Ntar dulu. Gimana tuh? Ini berbeda. Jadi kita menganggap Kristen itu selalu Trinitas dan bahwa Tuhannya tiga. Itu kan konsep kita melihat Kristen. Tapi bagi orang Kristen ya nggak gitu. Nggak gini kan. Gue juga sering ya ngeliat video-video kayak mu'alaf gitu. Dan memang mereka, dan yang mu'alaf ini sebenarnya bukan orang goblok gitu. Mereka orang-orang tokoh-tokohnya orang Kristen gitu kan. Kayak yang Nababan dan sebagainya gitu kan. Mereka juga menjelaskan bahwa ya memang gitu di dalam Kristen tuh Tuhan itu tiga gitu. Jadi dan juga gue bawa Quran gitu kan. Yang apa namanya, yang salah ya itu yang lu nggak boleh lah ngomong Tuhan tiga gitu ya, tiga Tuhan gitu kan. Dia itu berarti kan sudah benar-benar ada tanda bahwa memang mereka mengakui Tuhan itu tiga gitu. Kita nggak bisa menilai itu Trinitas itu sebagai Tuhannya tiga, tetap satu, sok aja.
Katakan kepada orang Kristen. Nggak mau. Hah? Iya maksudnya saya dengan sotoy saya ya sok tahu saya kayak gini dengan Anda mengatakan bahwa orang Kristen Tuhannya tiga. Ya nggak bisa. Kecuali orang Hindu, orang Yahudi, ya itu kan politeisme. Ya. Secara kalimat. Kita juga tahu. Kemungkinan juga mereka juga akan menganggap bahwa Tuhan tetap satu atau dewa tetap satu gitu loh. Cuma dengan konsep mereka yang berbeda caranya seperti itu gitu. Nah, oke ya. Dari tadi sampai ke Nabi Muhammad itu sudah berbeda-beda. Konsepnya berbeda-beda, cara tempuhnya berbeda-beda tentang konsep ketuhanan nih. Jadi ada yang tadi tuh. Pertama ada teisme atau orang yang percaya Tuhan. Ada yang kedua ateis. Tidak percaya dengan Tuhan. Ini juga antara ateis sama teis, antara orang yang percaya Tuhan dengan orang yang nggak percaya Tuhan tuh nggak bisa dilihat kayak gimana. Kecuali nanti ketika sudah turunan, yaitu apa? Agama yang bisa melihat dia beragama apa enggak. Ya kan? Konsep ketuhanan kan dikerucutkan lagi kepada keagamaan. Paham nggak? Iya. Ketika dia percaya Tuhan, dia harusnya punya aturan dong. Punya aturan, punya agama tentang ketuhanan kan. Entah Kristen, entah agama apapun nih di bawahnya nih. Nah, jadi dari teisme saja, dari orang yang percaya Tuhan saja, itu bisa melahirkan banyak sekali agama-agama di bawahnya. Nah, ateis itu adalah sintesa atau antitesa, bukan sintesa, antitesis gitu loh. Lawan dari teis, dari orang yang beragama ateis. Nah, orang ateis itu apa? Yang mungkin mereka hanya mengedepankan humanisme, ya kan? Mereka juga nggak otak semua lah. Iya. Nah, terus ada lagi ternyata selain teis dan ateis, ada deis. Deis itu siapa? Deis itu ya turunannya teis. Sebenarnya. Kalau deis itu dia orang yang percaya Tuhan tapi dengan konsep yang berbeda tetap. Ada lagi nanti seperti agnostik, paham kan ya? Agnostik tuh dia nggak mau pusing-pusing membahas Tuhan, pokoknya Tuhan nggak tahu ada nggak tahu nggak ada, pokoknya kita nggak mau bahas gitu. Ya, kalau ateis kan? Ya jadi seakan dia apatis gitu, nggak peduli lah. Apatis tentang Tuhan. Tapi kalau ateis itu benar-benar percaya nggak ada Tuhan gitu. Atau dia meyakini, bukan percaya, dia meyakini nggak ada Tuhan. Nggak ada gitu. Itu jadi di atas saja ya kelompoknya ini benar-benar banyak gitu loh. Di bawah lagi. Nah ini kenapa bisa Allah gitu ya, kita yang sebutkan Allah menciptakan begitu banyak pemikiran orang tuh berbeda-beda. Ya kan suka-suka Tuhan dong. Suka-suka Allah mendesain bumi ini dengan cara demikian. Ya kan? Dari sedemikian banyak pemikiran manusia ternyata hanya mengerucut kepada teis doang, ya kan? Bukan teis doang, emang mungkin sengaja Allahnya juga kan menciptakan ternyata agama ini lebih baik daripada nggak beragama kan? Jelas dong. Iya kan? Akhirnya mengerucut hanya pada Islam dan Kristen. Iya kan? Yang lain kan mungkin berapa persen. Tapi kalau Islam dan Kristen atau Kristen dan Islam, ini banyak. Tapi saya ngerokok lagi. Monggo. Hati-hati kebakar jenggotnya. Udah kayak kambing loh. Oke. Jadi dari awal tuh pembahasan mengenai tentang ketuhanan. Oke ya. Itu garis besar dulu itu, bahwa ada ateis, ada teis, ada deis, ada agnostik, ya kan? Itu pembahasan awal. Nanti ketika ngerucut kepada agama Islam saja, ya kan? Karena sebegitu banyaknya nih bisa jadi masuk ke dalam agama Islam juga. Deis juga ada, ateis juga orang Islam tuh ada. Itu orangnya berarti. Orangnya, bukan konsep Islamnya. Konsep Islamnya iya. Berarti antara konsep Islam dengan orang Islam kan berbeda. Ya, tentu kalau jelas kan? Jelas. Nah, contoh yang deis. Deis itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan di awal terus sudah ditinggal pur. Jadi itu kan kayak pemikiran Mu'tazilah kan? Iya, itu kita juga kadang berpikiran seperti itu loh. Manusia itu memiliki banyak sekali ya banyak sekali pemikiran itu memang bebas aslinya, iya kan? Iya, kalau pemikiran bebas, tapi kalau tidak itu dengan agama, dengan syariat ya nanti akan kayak tidak bisa dibatasi gitu, seenaknya nanti.
Justru agama membebaskan. Agama itu dia memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ini salah, kamu didiskriminasi, bahwa kamu dikekang. Agama itu membebaskan. Nabi saat itu membebaskan orang-orang perbudakan. Ya, silakan ketika kamu membunuh orang lain, maka kamu harus memerdekakan budak. Itu kan berarti salah satu konsep Nabi untuk membebaskan perbudakan. Antara budak dengan Said itu nggak ada sekat, bahwa semuanya setara, makan bersama. Itu kan konsep-konsep Nabi yang sebenarnya membebaskan. Nah, bukan tiba-tiba dari sedemikian panjang Nabi itu lahir di 1400 Hijriah yang lalu gitu loh, atau tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dengan konsepnya, dengan iya kan, 1400 tahun yang lalu. Kan saya ngomong kayak gitu. Lahir 1400 berapa gitu. Oh iya, oke lah. Iya. Tapi kan yang terakhir kayak gitu. 1400 tahun yang lalu Nabi lahir. Iya. Dengan konsepnya yang mungkin sebenarnya sangat memerdekakan. Sangat rasional loh gitu Nabi itu. Masa sih orang menyembah patung gitu misalnya. Nah, ini yang banyak diceritakan kan Nabi kan, contoh Nabi Ibrahim lah ya. Memukulin patung-patung gitu loh. Akhirnya kayak gitu, menghancurkan. Mukuli kayak gini. Ya intinya menghancurkan lah. Oke, Bang. Oke, siap. Tapi kan mukulnya pakai kampak. Itu bukan mukul itu. Apa? Nenggel. Siap. Enggak. Itu kan artinya beliau ingin mengungkapkan yang rasional, tapi orangnya nih terlampau bebal gitu. Jadi susah untuk ngobrol langsung. Ya udah pukulin aja dulu, nanti bikin argumen gitu kan. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad juga sama, bahwa itu tuh salah gitu loh. Misalnya perbudakan ini salah, kamu judi tiap hari ini salah, peperangan tiap hari ini salah. Ini loh ada konsep bahwa kamu hidup bahagia itu kayak gini dengan menjalankan syariat nih. Tapi kan dari awal Kanjeng Nabi juga belum ada syariat dong. Awal tuh yang penting diobroli tentang ketuhanan kan. Iya, yang penting tauhid kan dulu. Iya, makanya. Setelah Nabi hijrah, setelah Nabi pergi, sebelum hijrah, ketika Nabi ke Sidratul Muntaha, ke Arsy yang Nabi apa tuh namanya? Nabi apa? Isra Mi'raj, itu kan baru mendapatkan syariat. Baru mendapatkan sholat. Iya, itu kan berarti udah sekian tahun, bukan puluhan tahun ya, sekian tahun lah sebelum, ya mungkin 10 tahun lebih, Nabi baru dapat syariat. Berarti kan biasanya ngobrol kayak gini, ngopi lagi. Ya nggak gitu lah Mas. Ya misalnya tuh. Ya nggak bisa dimisalkan itu. Ngopi dulu. Susu. Alah, ini Mas, tinggal dikit nih. Jadi Bahasan kita masih banyak ini. Astagfirullahaladzim, kempong namanya. Estetik lah. Jadi ya begitu. Kita kan kalau kita bahasanya kita tahu diajarkan oleh guru kita ya kan. Yaitu karena kita saking percayanya kepada guru kita. Tapi kan kita juga punya akal gitu loh. Yang ini sebenarnya kan dikasih oleh Allah itu lebih dahsyat gitu loh. Enggak, katanya kan ada hati. Ya hati juga dalam pikiran sebenarnya. Al-qalbu tuh di mana sih? Menurut saya ya. Bukan menurut saya tuh saya punya. Menurut saya tuh bukan saya punya Menurut saya tuh bukan saya punya pikiran, tapi saya setuju dengan orang yang mengungkapkan bahwa qalbu itu di sini. Qalbu itu di otak gitu. Otak. Terus di situ apa? Sebentar. Oh iya. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa idza suluhat ya kan? Fil jasadi mudghatun idza suluhat jasaduhu. Itu tuh artinya kalau akalmu sehat, ya semuanya sehat. Tapi kalau akalmu nggak jelas, ya udah geje kamu. Tapi kalau hatinya yang rusak, kamu masih bisa berpikir sehat kok. Hati ini liver, yang berdetak adalah jantung. Kalau kamu mencintai seorang, itu yang berdetak jantungnya, bukan hatinya yang kembang kempis. Ya hati mah ya hanya memproses sesuatu yang beracun dong. Ini filter beracun. Filter sesuatu racun gitu loh. Jadi hati yang dimaksud di situ qalbun yang mana? Saya setuju dengan orang yang berpendapat al-qalbu itu adalah di otak. Qalbun di otak gitu. Iya, ketika soluhat jasaduhu. Kalau sekedar hati yang
ketika hanya liver yang rusak, contoh kena penyakit liver kan, orang masih bisa berpikir sehat kok. Nah, ketika ketika rusak tuh ida fasada. Ya ketika rusak otaknya ya kamu nggak bisa berpikir bahwa saya siapa atau siapa kamu siapa. Kamu edan ya. Itu berarti kan al-qalbu itu bisa dimaknai al-qalbu sebagai otak gitu loh bos. Bukan al-qalbu itu hati. Meskipun terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah hati. Gitu. Jadi ada terjemahan, ada makna. Terjemahan itu bisa jadi langsung arti, tapi bakal makna atau kalau makna. Kalau makna itu ya kira-kira yang pas gitu loh artinya. Duduk. Nah, paham ya, Bim? Masa idza soluhat jasaduhu kok yang dibahas adalah hati yang kita sebut sebagai liver dalam anatomi bahasa kedokteran. Nah, oke. Kita balik lagi ya pada konsep ketuhanan ini. Ya santai aja lah, Bim. Kita ngobrol ngalur ngidul. Tapi ini udah habis nih gua. Nih, kopi. Nggak jelas banget kalau ngopi. Apa deh? Nah, sedemikian banyak orang memahami tentang Tuhan gitu ya. Sebenarnya di dalam diri kita juga ada agnostiknya. Maksudnya dalam waktu-waktu tertentu tuh. Bahkan kita seringkali lupa kok dengan Tuhan. Ya. Bisa jadi kita ateis dan agnostik dalam satu sisi, dalam satu waktu. Dalam satu tertentu. waktu. Ya. Iya. Makanya ketika seorang wali kemungkinan dia selalu ya kan wusul ya. Hatinya itu atau pikirannya dia selalu ingat kepada Allah gitu, bahwa Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Yang mengasihi dia itu Allah. Nah, kita merasa kerja banting tulang juga hasil keringat kita kok. Lu yakin gitu loh? Enggak, maksudnya kan kita. Kadang-kadang gitu. Iya. Berarti selama ini kita selain agnostik juga kita sebenarnya ateis gitu loh. Dalam satu waktu. Kalau lagi kumat lah. Ya bahkan semua pemikiran itu sampai Kristen, sampai Islam, sampai Yahudi mungkin bisa jadi masuk ke dalam semua pemikiran kita. Ini pahit banget kopinya. Gila. Ini apa sih? Cappuccino ya? Ya seperti itulah. Sorry bos, gue potong-potong terus ya. Silakan. Omongan lu ya. Silakan. Perlu banyak pertanyaan supaya bisa sadar saya. Pertanyaan apaan lo? Enggak, maksudnya biar nggak ngantuk gitu. Kalau gue sih gak ngantuk sebenarnya. Cuma sebenarnya apa ya, dalam pikiran gue juga lu tuh kayak terlalu ngedepanin otak bos menurut gue. Gitu. Oke. Jadi karena gue juga sebenarnya gue juga goblok masalah dalil gitu kan. Jadi kata gue dari tadi lu selalu akal gitu. Seakan-akan begitu ya. Ini mungkin karena gue juga nggak paham apa yang lu omongin gitu ya. Ada sih yang paham gitu. Yang nggak paham juga banyak gitu. Oke, gini. Kalau kita nggak ngedepanin otak, ngedepanin apa? Ya, gue kan belajar syariat gitu. Ketika syariat bertabrakan dengan otak, yang didahulukan adalah syariat. Gitu, Itu gimana? Syariat ya, jangan fikih. Ya. Syariat itu sesuatu yang diperintah oleh Tuhan dan dilaksanakan dengan struktur-struktur fikih. Tuhan hanya menyuruh sholat. Ya kan kayak gimana sholatnya? Orang 4 madhab berbeda kok. Berarti 4 madhab ini ulama 4 ini dengan pikirannya yang insya Allah jernih kan. Nah tetapi kan tetap pikiran. Iya, tapi kan artinya begini, mereka juga maksudnya kan dalam segi kayak usul fikih juga kan nggak semua orang bisa menjadi mujtahid gitu kan. Karena ada syarat-syarat tertentu gitu. Syarat-syarat itu yang buat siapa? Yang buat yang buat syaratnya gitu. Iya. Yang buat syaratnya sebenarnya juga manusia juga. Iya makanya. Gitu. Ketika otak itu digunakan sedemikian rupa, sebenarnya antara syariat dan perilaku manusia gitu loh sama sebenarnya. Cuma kita kan seringkali bahwa ketika akal yang digunakan nanti sesat. Sesat dari mana orang akalnya digunakan penuh? Yang nggak digunakan secara penuh ini yang bisa sesat. Yang bisa sesat. Berarti gue bisa sesat nih? Bisa dong, karena akalnya kan nggak digunakan penuh. Lu langsung ngomong bisa aja lu. Iya. Maksudnya saya juga bisa sesat nih. Setiap orang bisa sesat. Tapi kan setiap kali sholat kita ihdinas siratal mustaqim aslinya bos.
bahwa kita selalu pengen dibimbing gitu loh. Dibimbing ke jalan yang lurus. Iya. Ya makanya kita anggap sholat itu kewajiban saja, itu sudah cukup. Yang penting dilaksanakan tiap hari. Jangan sampai jangan sampai kita merasakan sholat ini adalah kebutuhan tapi nggak pernah sholat. Nah itu nggak jelas. Jadi itu omong kosong itu. Omong kosong lah. Ya tetap yang penting dilaksanakan, kewajiban atau apa dilaksanakan. Nah, adapun nanti pakai kunut apa enggak gitu loh. Ya. Itu sudah pemikirannya fuqaha. Tergantung wilayah itu sih. Setuju pakai kunut, ayo. Setuju. Ya Imam Syafi'i juga kan ketika ketika ziarah ke gurunya enggak pakai kunut. Itu kan berarti apa? Tergantung wilayah. Bahkan menghormati gurunya, sholat menghormati gurunya. Sholat kan kepada Allah, tapi menghormati gurunya. Gimana ini? Apakah gurunya lebih mulia daripada Allah? Kan enggak juga. Iya. Emang sholat itu fikih. Pelaksanaannya menggunakan fikih. Gitu loh. Nah, itu. Yang kedua, kenapa harus mengedepankan fikih? Mengedepankan fikih apa? Mengedepankan akal. Sebenarnya Anda juga kan menerima wejangan, menerima pengetahuan, itu kan akal yang menerima. Kalau nggak rasional gurunya, kita terima gitu. Ya enggak dong. Ya enggak aslinya kan. Iya dong. Cuma karena Anda ya mungkin ketemunya guru yang A, akhirnya fokus dan senang sama guru A. Padahal kalau bukan dibandingkan ya, Anda ketemu guru yang lain, oh iya ternyata ini lebih enak sih gitu loh. Ternyata ilmu luas gitu. Ilmu luas gitu loh. Agama juga banyak. Iya, seperti itu loh. Agama juga banyak, gimana tuh agama juga banyak? Agama juga banyak tuh maksudnya gini. Anda agama Islam, oke. Lalu tiba-tiba ada orang Kristen, ya kan? Kita kan benci. Ya enggak juga lah. Nah, tapi itu kalimat enggak juga, padahal benci. Kita benci kepada kekafirannya. Enggak gitu juga. Sebenarnya emang kita benci aja. Enggak ke orangnya loh kalau gua. Masa sih? Bener. Langsung ke orangnya otomatis. Kalau gua enggak loh bener. Nah, bagus berarti. Kalau gua kan sering ketemu nih, gua kan suka belanja di Cirebon tuh. Banyak orang-orang Cina gitu. Gua ngomong biasa sih gitu. Oke. Gini, yang terjadi gini. Kamu lihat teman-temanmu subuh nggak bangun misalnya. Benci nggak? Iya. Nah, itu. Kita melihat orang yang nggak sholat, tapi kita benci. Bukan kita malah, ayo sholat yuk. Ya, maksudnya gini, benci itu karena kasihan gitu bang. Kasihan dari mana? Kalau kasihan tuh, ya justru nggak benci. Nggak ada rasa benci. Nabi tuh nggak ada rasa benci. Kalau Nabi, maksud saya gini, itu kan ajaran Nabi. Yang kita lakukan kan ajaran Nabi. Kenapa tiba-tiba membenci orang? Bahkan kan ada dalam fikih itu bidor biunukihi bisayfi. Iya kan? Orang yang tidak sholat selama 3 hari dipukul lehernya dengan pedang. Itu aturan dari mana? Emang nabinya ngomong kayak gitu? Ada? Loh bos, nabinya juga nggak kayak gitu. Nabi itu malah ngajak orang ayo sholat. Tiba-tiba ada orang yang belum sholat atau iya kan belum sholat kan intinya kan? Emang belum sholat. Belum sholat tapi dipukul kepalanya, dia dimatikan, coba bayangkan. Itu mungkin karena dia secara sengaja gitu bang. Oke, secara sengaja. Sekarang gini, perintah sholat ya. Ini akal nih. Anda jangan tersesatkan ya oleh saya ya. Tenang, gue udah punya protek. Oke, siap. Orang sholat itu kan kalau dalam Al-Quran kan akimis sholat. Yeah. Terus akimis sholat tali zikri apa tuh? Ya kan ada kan. Nah itu kan satu langkah bahwa kamu ketika pengen mengingatku yaitu dengan cara ya sholat. Mengingatku tuh apa ya, banyak sekali kan tafsiran dalam Al-Quran tuh. Mungkin mengingatku adalah hanya mengingat bahwa Allah itu ada lagi mengingat tuh bahwa ya dengan cara mengingat Allah kita akan menjadi baik. Akhirnya ketika ada ayat lagi bahwa as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kan sama dengan mengingat bahwa ketika kita sudah banyak mengingat Tuhan ya otomatis kita akan diperbaiki perilakunya. Berarti dari mengingat Tuhan, mengingat Allah,
perbaikan apa perilaku kita itu kan bermula dari sholat, ya kan? Iya. Nah, tiba-tiba ada orang yang belum sampai memperbaiki perilakunya, udah dimatikan gitu loh. Gara-gara sengaja dia nggak melaksanakan sholat. Kan dia mungkin belum terbuka, belum pengen, atau caranya kita menyampaikannya ini terlalu keras gitu loh, Bos. Iya. Ya kecuali merekanya emang apa? Emang apa merekanya? Ya emang merekanya contoh udah ngaji, udah sholat, udah ngaji, udah pesantren, udah segala-gala gitu. Itu juga kan kalau membunuh orang kan emang Kenapa emang? ya emang semudah itu gitu loh. Lah emang aturannya begitu? Aturan dari mana? Lah itu jelas-jelas di Apa? fikih. Nah di fikih kan Lah iya, tapi kan itu artinya sudah dijalankan. nggak gitu. bisa kayak gitu. Kalau fikih itu konsensus kumpulan dari kelompok Pemikiran. kecil pemikiran. Ada nggak yang nggak setuju? Banyak. Bahkan dari satu agama Islam banyak yang nggak setuju. Masa harus diterapkan? Kalau iya diterapkan, setiap orang hampir mati semua nih. Ya, tapi kan aslinya begini, kita juga nggak boleh ngorek-ngorek dong. Kecuali kalau ada orang bilang bahwa dia Nah, itu akhirnya kan kayak berdiri pada dua kaki hukum itu. iya, maksud dia meyakini dan dia koar-koar gitu. Dia pokoknya sholat nggak wajib gitu. Oke. Dia nggak sholat. Oke, Padahal dia oke. muslim gitu kan. Itu kan bahaya bos kayak gitu. Bahaya dari mana? Artinya dia juga kayak apa ya? Ini bahaya nih orang kayak begini. Nggak boleh dong kita biarin gitu. Artinya kalau misalkan kita pertama kali didik lah gitu, lu jangan kayak begitu. Tapi kalau dia tetap kayak begitu, gimana solusinya? Bahkan berapa persen orang Islam yang sholatnya full? Anda kira-kira aja. 15%? Iya. 20%? Masalahnya dia terang-terangan bos. Dia Terang-terangan semua loh. nggak, dia ngajak orang. Orang nonton konser pada maghrib, pada saat maghrib. Itu nggak sholat semua berarti otomatis loh. Itu terang-terangan bahkan joget loh. Maksud saya, ya kan? Ya. Nih, agama diturunkan untuk memperbaiki ya perilaku manusia ya, dan kedekatan mereka, keinsapan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka belum insaf, jangan langsung dipukul, belum saatnya. Ya, terus gimana dulu tuh? Orang Nabi saja itu mungkin saja nanti cucu-cucunya bakal masuk Islam. Bayangkan Nabi loh, Bos. Kitanya tuh bukan sekelas Nabi, pukul aja. Nah, itu loh. Salahnya tuh. Nabi aja Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, Mereka itu nggak mau masuk Islam. Bahkan memukuli Nabi. Itu memukuli Nabi daripada orang Islam yang sekedar nggak sholat. Lebih baik orang Islam yang nggak sholat kan? Daripada orang yang sampai memukuli Nabi loh. Tapi Nabi serang aja apa nih kata malaikatnya? Nggak usah, jangan. Iya dong. Berarti kan kita niru siapa nih? Jangan niru ulama yang tiba-tiba suruh mukul orang. Gitu. Ya. Jadi kalem dulu gitu. Ya kalem dulu, sabarin dulu. Sabar dulu. Nabi itu perang tuh kapan? Setelah Nabi hijrah. Iya. Baru Nabi perang. Berarti 13 tahun tuh harus sabar nungguin anaknya sholat. Contoh, anak kan wajib dididik sholat mungkin umur dari 7 sampai 10 lah ya. Dari 7 sampai 13 tuh berapa tahun? Iya, ya lumayan. Umur segitu sabarin itu langsung kepret, langsung apa segala-gala misalnya. Apalagi dengan tetangga. Artinya membutuhkan waktu yang lebih lama gitu. Membutuhkan waktu. Kita bukan nabi aja sekian tahun. Maksudnya ini bukan apa-apa ya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita sudah melaksanakan sholat dengan benar, ya itu salahnya. Harusnya kita meyakini bahwa sholat kita belum benar. Ya, Tapi kita merasa bahwa sholat kita supaya diterima tiap hari nih. Kan gitu ya, kan? Betul. Kalau Tapi itu jangan merasa bahwa kita udah sempurna sholatnya. Iya, kalau lalu itu orang iya. lain tidak sempurna. Iya, kalau itu yang dibunuh. Ya maksud saya kalimat suruh dibunuh itu kan merasa bahwa dirinya sholatnya sudah benar. Nggak perlu bimbingan dari Allah lagi gitu loh. Ya itu kan mungkin aturan-aturan yang sedikit orang gitu lah. Ini kan berkat pemikiran, berkat akal kita digunakan gitu loh. Bukan aturan fikih diterima langsung itu adalah hukum yang pasti, yang qat'i.
Jangan dong, masih banyak aturan Al-Quran yang banyak, yang bebas maksudnya itu. Jadi menurut lu gini, boleh nggak bang kira-kira kalau menurut lu nih ya, artinya kalau misalkan hukum fikih itu nggak sesuai nih, maksudnya lu ngerasa nggak kayak tadi tuh, lu jebret aja gitu langsung Loh libas iyalah. aja gitu. Iya dong. Gini, dari ulama madhab 4. Kenapa cuma ada 4? Perasaan ulama tuh banyak loh. Ya karena memang keilmuannya tidak Nggak sanggup. bisa, nggak bisa. Oh nggak bisa? Sok, Apa? penelitian mana yang bisa menghapuskan seluruh imam-imam yang lain? Menghapuskan apa ini? Kan orang zaman dulu nggak hanya 4 orang ini Iya. yang memang. cerdas, Ya, yang memang. keilmuannya tinggi, yang membahas tentang fikih. Tiba-tiba hanya 4 mazhab. Saya kira ini muridnya paling banyak 4 orang ini. Ya karena yang mudawinnya ini banyak memang. Yang mudawin. Iya kan, makanya kan. Berarti orang ini, 4 orang ini ya saya kira mereka juga adalah orang yang baik, orang yang hebat gitu loh. Tapi kan ada madhab-madhab yang lain. Nah, kenapa semuanya dibuang hanya 4 madhab ini? Ini juga kan pertanyaan. Kok cuma ada 4 sih orang Islam nih? Terus. Masa sih ada 4 orang sih? Sedemikian banyak loh. Kok menggoyahkan pikiran gua loh. Dan sesat kamu. Taruh. Bener juga sih. Kalau dipikir-pikir iya juga. Kenapa cuma ada 4 gitu? Iya makanya itu pemikiran, jangan sampai A diterima A. Nabi itu zaman dulu, zaman onta. Masa sekarang pakai mobil, pakai pesawat, bid'ah dong. Harus pakai onta ke laut. Ke laut pakai onta. Jadi pemikiran itu dinamis, yang penting syariatnya masih tetap. Gitu. Ya kan, ya iya. Tujuannya Nabi kan ada maqasidus syariah. Yang penting sholat, haji, segala-gala itu dilakukan. Uswatun hasanahnya Nabi itu dilakukan. Tapi ternyata kita melakukannya apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu, bukan pemikirannya. Bukan pemikirannya. Bukan eksistensinya gitu. Iya, bukan eksistensinya dan bukan esensinya. Ya. Bisa jadi sih. Itu baru masuk tuh kayak gitu. Lihat tuh kenapa beribu-ribu orang, beribu-ribu kiai, madhab cuma 4. Ya makanya ketika suruh milih satu, ya saya mah milih 4 aja sekalian, karena cuma ada 4-4-nya kan. Misalnya kunut apa enggak ya, kalau lagi mau ya kunut, kalau enggak ya enggak. Emang enggak boleh. Yang penting sholat kan. Ini bukan berarti mempermudah ya, tapi ya Allahu apa cakah? Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tuhan tuh pengennya kamu yang gampang, Bos. Kenapa kita pengennya yang angel sih? Nah, kamu sesat nih. Nggak kuat, Cok. Jadi banyak sekali orang terjebak pada pemikiran agama itu yang sebenarnya itu hanya fikih, tapi dianggapnya itu syariat. Gitu. Padahal itu cabang dari syariat, dianggapnya syariatnya. Nah, ini kesalahannya. Makanya ada akal itu untuk merespon mana yang masih relevan, mana yang harus diganti gitu loh. Artinya diganti ini furunya, fikihnya. Bukan syariatnya, bukan syariatnya. Kalau syariatnya ya tetap sholat ya wajib. Bahkan nabinya juga menurut saya ya, nabinya juga memerintahkan tuh santai saja gitu loh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti kamu melihat saya sholat. Melihat loh, bukan mendengar. Paham gak sih? Artinya kalau melihat itu lebih biasa daripada mendengar. Kalau mendengar tuh bacaannya apa, ya kan? Cukup melihat gitu. Cukup melihat loh. Berarti kalau cukup melihat, bacaannya terserah hampir, ya kan? Tapi kan diperjelas lagi itu. Apa tuh? Ya maksudnya di Nah, di fikih. Iya kan? Iya. Bukan di syariatnya. Nabi tuh hanya mengatakan yang sahih itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang lain bukan sahih ya. Maksudnya yang mutawatir itu hanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang lain hadis ahad semua kok. Berarti kan cuma 3 orang berpendapat berbeda-beda. Akhirnya diramu sama fikih. Gini loh sholat. Ya kita kan menerima enaknya aja. Ada iftitah, ada ini kan udah lengkap. Jadi kita terima sholat yang seperti itu. Itu lebih gampang kok. Udah hafal juga kan? Ya iyalah. Iya makanya. Nah,
Di mana fungsinya akal harus dikedepankan? Ya di semua aspek, supaya kita jangan terbatas pada sesuatu yang tadi tuh. Yang harusnya nggak dibid'ahkan. Harusnya yang nggak usah dihukumin. Harusnya yang diharamkan malah dihalalkan. Ya iya dong bos. Nah, capek gua ngomong kayak begini nih. Nih minum dulu gua habisin nih. sok. Begitu. Jadi kalau kenceng kepada madhab itu di bawah agama loh ya. Madhab di bawah agama. Iya kan? Ada agama Islam yang satu kan, tapi kan madhabnya berbeda-beda. Ya. Bahkan madhab fikih ada lagi madhab Akidah. Coba akidah aja berbeda loh dalam satu agama loh. Masa kamu nggak fleksibel sih? Fleksibel aja lah bos. Ini mau kita harus Asy'ari pokoknya. Kita harus Maturidi. Ya nggak bisa. Silakan mau Mu'tazilah, mau Jabariyah. Silakan Mu'tazilah. Lo tiap saat kita selalu menggunakan Jabariyah dan Qadariyah bersamaan. Kadang diputar ya kan. Bahkan takdir, diaduk. Masalah takdir gitu ya. Iya, masalah takdir malah segala sesuatu. Kayak gitu. Silahkan itu mah dipikirkan senyaman mungkin. Gitu loh. Itu masih madhab bos. Yang penting kamu meyakini bahwa Nabimu Muhammad, Tuhanmu adalah Allah. Itu Islam. Nah, rukun imannya ya silakan mau diganti. Maksudnya diganti tuh gini, mau mengikuti Syiah silakan. Mau mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, Sunni silakan. Mau mengikuti yang lain silakan. Mu'tazilah silakan. Nah, sulitnya orang zaman dahulu, kenapa selalu peperangan antar madhab? Ya itu, nggak pakai rasional. Dikiranya madhabnya sendiri benar, madhab yang lain meskipun sama Islam bunuh semua. Ya kan yang kacau kan gitu. Jadi dia merasa gue paling benar gitu. Iya. Dan dia nyalahin orang. Nah, gitu. Nyalahin orang salahnya. Kalau benernya sendiri ya silakan. Udah kelompok kita paling benar nih. Udah selesai sampai situ loh. Enggak nyalahin orang. Enggak nyalahin orang. Enggak nyerang orang gitu. Kalau misalkan dia nih nyebarin kayak gitu sama orang lain misalkan, itu juga repot juga kan bang. Kayak contoh, kayak Wahabi gitu kan. Iya. Dia menganggap satu sisi dia menganggap dirinya paling benar kan, pasti itu. Dan dia juga nyalahin orang, itu kan repot juga bang. Nah gitu, itu paling masalah politik. Beda lagi, bukan pembahasannya masalah agama. Itu politik. Jadi kalau politik, ya kira-kira kita kuat didominasi doang. Kalau dominasi kita kuat, power kita kuat, mereka juga nyingkir sendiri. Tapi kan bukan perebutan masalah ideologi. Ideologi mah ya tetap pasti orang Wahabi juga aku seneng kok. Dengan pemikiran konsepnya ya. Tapi kalau gerakan politiknya, nah itu berbahaya paling. Kata orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya karena dominasi sih. Ya. Masalah dominasi nih. Nanti banyak yang membidahkan, banyak yang dikafirkan. Ya sekedar dominasi kayak gitu doang. Ya. Apalagi ekstrim misalkan kayak gitu ya udah berbeda lagi lah. Tapi kan itu masalah tetap masalah politis. Nah kalau ideologi tetap orang tuh akan meyakini bahwa tetap Wahabi juga emang kembali lagi pada Quran dan hadis salah. Cuma kan terjemahan mereka kan nah berbeda dengan persepsi kita. Gitu doang kok. Salah nggak? Ya menurut mereka benar ya udah. Gitu loh bos. Cuma lu nggak ngikut mereka. Saya punya konsep sendiri. Gaya lu. Iya maksudnya sendiri tuh bukan berarti saya sendirian. Iya. Ya, tapi kan tetap meniru Lu nggak mau kalah bener dari tadi nih. Enggak. Kalau kalah menang itu ya. Kenapa? Kalah menang biasa. Biasa. Yang penting sportivitas. Ini kalau bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tonton sampai akhir ya. Bagi yang nggak suka juga jangan komen yang enggak lah ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Iya. Untuk meramaikan suasana banyak. dunia. Jangan lupa komen, like dan subscribe ya. Terutama dislike ya. Jangan dislike coy. Terutama dislike ya. Habis gua nanti. Ya. Ya. Terima kasih.